Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, gue Anissa. Kali ini gue mau cerita pengalaman gue beberapa waktu lalu. Jadi, gue pernah tinggal di sebuah kosan yang mana kosan itu terbilang murah. Padahal yang gue tahu bangunan itu ya masih baru lah, masih bagus gitu. Pertama-tama gue mau kasih gambaran dulu tentang letak kosan gue. Jadi, kosan gue itu adalah sebuah rumah yang terdiri dari banyak kamar. Fasilitas yang disediakan di kosan itu tuh ada ruang tamu dan dapur bersama. Nah, kosan gue itu temboknya nyatu sama rumah yang punya rumah kosan, tapi nggak ada akses kayak pintu atau jendela buat si ibu atau bapak kos itu masuk ke tempat kos gue. Jadi kalau misalkan mereka mau ke rumah kos kita, itu otomatis harus melewati pintu depan. Itu adalah satu-satunya akses buat mereka masuk ke kosan gue. Karena kosan gue itu nggak ada pintu belakangnya, nah jadi di belakang itu cuma ada WC sama dapur aja. Letak kosan gue berada di kamar paling depan, dekat pintu masuk. Jadi semua orang yang mau masuk atau keluar pasti ngelewatin kamar gue. Otomatis gue tahu dan lihat siapa aja yang masuk atau keluar dari rumah kos itu. Gue belum cukup kenal baik sama yang punya kos, mungkin karena gue penghuni baru di kosan itu. Yang jelas, pemilik kosan gue adalah sepasang suami istri, biasanya yang sering ngobrol, sering mengontrol keadaan kos, atau yang sering berinteraksi lah sama kita itu tuh biasanya ibu kos. Sedangkan si bapaknya lebih banyak diem, jarang berinteraksi juga, tapi yang jelas si bapaknya juga baik banget. Nah, suatu ketika gue mau pulang ke rumah. Waktu itu udah sore banget, hampir gelap. Emang pas waktu itu gue dadakan sih pulangnya. Jadi besoknya ada acara keluarga. Gue niat buat pulang menuju malam gitu biar paginya keburu. Nah, gue mampir dulu ke ibu kos mau pamit pulang. Terus si ibu bilang gini, kenapa Neng pulangnya dadakan? Ada masalah? Gitu katanya. Gue jawab, enggak Bu. Neng, kalau ada masalah jangan disimpan sendiri, cerita aja sama ibu. Kata si ibunya gitu. Terus gue ketawa kan. Enggak Bu, gak ada masalah apa-apa, kata gue. Neng suka nangis ya di kamar. Kenapa Neng? Gak betah. Si ibunya nanya gitu. Gue jawab, enggak Bu, ibu salah dengar kali. Terus katanya gini, ibu juga tahu dari teman-teman yang ada di sebelah Neng. Jadi teman-teman kos gue bilang ke si ibu itu kalau malam-malam tuh di kamar gue tuh suka kedengeran nangis, katanya kayak gitu. Nah, ternyata gue tuh udah jadi bahan omongan serumah kos itu gara-gara suka denger gue nangis katanya di kamar. Padahal yang jelas gue tuh bahagia aman damai sentosa gitu, gak ada apa-apa gitu. Intinya mereka dengar suara tangisan yang berasal dari kamar gue, sedangkan gue aja gitu ngerasa fine-fine aja gitu kan. Nah udahlah, gue pulang ke rumah gak mau ambil pusing. Terus beberapa hari setelahnya gue balik lagi ke kosan itu di hari Minggu. Nah keesokannya Senin pagi biasalah rutinitas buat ngantri ke kamar mandi. Gue yang pada saat itu masih bersantai ria karena jadwal gue gak padet. Akhirnya selagi teman-teman kos gue pada mandi, gue berniat mau pergi ke dapur. Nah, jalan menuju ke dapur itu melewati 4 kamar mandi yang 2 diantaranya itu lagi dipakai.
Dan gue kaget karena di dekat kamar mandi itu ada si bapak kos. Gue kaget, si bapak kosnya juga kaget. Pikiran gue traveling dong. Ngapain tuh bapak-bapak ada di dekat kamar mandi yang jelas-jelas di dalamnya ada ciwi-ciwi yang lagi pada mandi. Dan kamar mandi itu ada 4 kan berjajar. Dan setiap sekat kamar mandi itu tuh nggak dicor sampai atas. Jadi kita bisa ngegelantungin baju di atas sekat tembok itu. Nah, yang gue kaget itu adalah kenapa si bapak itu bisa ada di sana. Sedangkan seperti apa yang gue bilang tadi, setiap orang yang mau masuk atau mau keluar pasti ngelewatin kamar gue, dan gue nggak lihat bapak itu tuh masuk ke kosan kita. Jadi gue gak habis thinking aja tuh gimana bisa dia ada di sana, ada di kamar mandi. Nah, singkat cerita, malamnya tepat malam Selasa, gue tuh nggak bisa tidur, entah kenapa. Malam itu tuh kayak ya insomnia lah. Akhirnya gue buka-buka YouTube. Setelah nonton beberapa video, gue ketiduran. Percaya nggak percaya, gue baru lep banget tidur. Di luar jendela gue ada pocong. Gue ngeliat pocong, gue speechless banget. Dan di tengah kespeechlessan gue, itu si pocong tiba-tiba udah ada di dalam. Udah ada di dalam kamar gue. Habis itu ngilang gitu aja. Itu di sana gue mikir, lah mungkin gitu ya adegan-adegan yang ada di film horor. Jadi si hantu itu dia kayak nembus tembok itu. Cuma kalau misalkan kita lihat di film itu mereka nembusnya smooth, kita lihat gitu nembusnya. Tapi kalau misalkan kita dengan kasat mata itu tuh dia kayak gitu, tiba-tiba muncul aja gitu. Gue gak habis thinking sih kenapa bisa ngelakuin kayak gitu. Oke guys, sekian, thank you for listening, see you. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.